Selamat malam, Kak Agil. Iya, coba kita cek dulu ya. Sudah hadir semuanya? Oh, belum. Ini kayaknya belum separuh ya. Dulu yang belum masuk ditunggu ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain masuk, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang teman-teman pengurus dan sanak yang terhormat. Acara malam ini adalah upgrading ya. Perkenalkan, saya Dewi Aulia Pretiwi yang akan menjadi MC atau tuan rumah untuk sesi yang penuh inovasi ini ya. Saya juga sangat senang bisa berada di tengah-tengah Anda semua ya sudah yang sudah meluangkan waktu di malam hari yang cerah ini ya. Kalau di Banjarbaru, di Martapura sih cerah ya. Bagaimana di kota-kota yang lainnya ini? Cerah juga nggak? Oke. Pertama-tama, mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan rezeki dan rahmat kepada kita semua. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang sekarang ini. Oke, hari ini iya cerah, alhamdulillah ya, cerah dan panas ya. Oke, hari ini kita berkumpul untuk menyelami ya dunia perkembangan dan inovasi terkini di bidang read aloud ya. Bersama-sama kita akan menjelajahi peluang baru, strategi terkini dan pengetahuan terupdate yang dapat meningkatkan kualitas kinerja dan keberhasilan komunitas kita semua ya. Khususnya read aloud di Indonesia, umumnya read aloud di Indonesia dan khususnya read aloud di Kalimantan Selatan sendiri. Oke, sebelum mulai saya akan bacakan susunan acara pada hari ini ya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada sesi materi oleh Kak Ageng, Ketua Read Aloud Indonesia. Kemudian ada sesi tanya jawab atau sharing ya. Selanjutnya keempat ada foto bersama dan kelima ada penutup. Oke. Iya, telah bergabung bersama kita hari ini sebagai narasumber kita juga ya, yaitu Kak Ageng dari Read Aloud Indonesia yang merupakan juga Ketua Read Aloud Indonesia. Assalamualaikum Kak Ageng, apa kabar? Waalaikumsalam kakak-kakak semua dari Kalsel nih, sampai deg-degan nih diundangnya jauh banget Iya. dari asli Kakak lagi di Jakarta atau lagi di Medan nih Kak? di Medan. Oke, bagaimana cuaca di Medan Kak? Cerah kah? Cuacanya panas ya, cerah. Panas. Oke. Baiklah, tanpa mengulur waktu lagi, kita langsung ke acara inti aja ya. Yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillah. Bismillah. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya atau acara kedua kita adalah sesi materi atau acara inti ya dari upgrading kita hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Ageng. Kepada Kak Ageng, the screen is yours. Ya, terima kasih Kak Dewi. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ngobrol santai, ngobrolin sesuatu yang besar ya, relawan gitu, mengurusi satu komunitas yang nirlaba tentunya, tapi manfaatnya tuh sebenarnya banyak banget gitu ya, dengan kita berkomunitas di komunitas literasi ini. Ini Read Loud Castle hari ini, malam ini ada 22 orang. Apakah hadir semua? Mungkin ada yang berhalangan hadir ya. Oke, aman, nggak apa-apa. Ini volunteer baru, jumlahnya 22 orang, latar belakangnya juga macam-macam. Karena memang kita volunteer, relawan, ada di komunitas Nirlaba.
Teman-teman Kalsel sendiri, pengurusnya juga pastinya punya latar belakang yang beda-beda. Sudah berada sampai sejauh ini, terima kasih teman-teman Red Lot Kalsel yang sudah ada di tengah-tengah hiruk-pikuk komunitas Red Lot, ada di Kalsel. Sekarang juga kalau yang aku lihat beragam ya tempatnya. Ada di, boleh dong di chat ada di mana aja sih teman-teman tinggal di daerah Kalselnya. Dan Kalsel ini tuh paling banyak kali ya di Kalimantan yang pengurusnya sampai 13 orang ya. Dan Alhamdulillah aku lihat juga Kalsel eh, selalu punya kegiatan, selalu ada kontribusi di berbagai kegiatan retail baik secara nasional maupun di daerahnya. Oh, ada di Mantapura, di Banjarbaru, di Pelaihari, Banjarbaru. Oh, banyak nih di Banjarbaru ya. Kebanyakan di Banjarmasin dan Banjarbaru, Kak. Oh, ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Banjarbaru. Iya. Memang karena eh, apa namanya geografinya Kalimantan itu kan juga luas ya, satu provinsi sama kayak di Medan juga luas banget Sumatera Utara itu. Dan kita pengennya sih semua Kalimantan Selatan kenal ya sama yang namanya Red Kalsel. Tapi memang kita harus menambah kekuatan, ya salah satunya ada di berbagai kota dan kabupaten, sehingga geraknya itu bisa menyeluruh. Jadi teman-teman yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bisa bergerak di daerahnya dengan kegiatan Red Laut, kemudian juga yang di Banjarbaru juga demikian, di Banjarmasin juga demikian. Jadi bergeraknya tuh bisa apa namanya bersinergi. Jadi se-Kalimantan Selatan punya volunteer yang berada di daerahnya masing-masing. Kalau malam ini saya kemarin ditanya slide, sebenarnya nggak ada slide karena pengennya sih malah tanya jawab aja gitu ya, pengennya langsung kita berdiskusi karena saya yakin teman-teman yang mendaftar sebagai volunteer di komunitas Read Aloud itu sudah tahu ya pasti tujuannya ingin membuat kegiatan membacakan nyaring lebih terdengar di Kalimantan Selatan. Lebih apa ya, orang-orang lebih nggak apaan sih read aloud kayak gitu ya, komunitas apa sih ini read aloud kayak gitu, dan juga berjejaring. Em, Mungkin aja dari para volunteer di sini tuh punya jaringan literasi, jaringan ke pemerintah, jaringan ke pihak-pihak swasta yang bisa memuluskan jalan dari teman-teman Red Lot Council menyebarkan kegiatan membacakan nyaring. Jadi kalau saya berpesan untuk teman-teman volunteer, kalau di sini untuk belajar, pengen tahu sih berkomunitas gimana sih misalnya. Mungkin akan aku tanya juga nih, mungkin boleh ya tulis di kolom komentar, apa sih sebenarnya tujuannya jadi volunteer yang di organisasi Nirlaba. Padahal Padahal tuh kegiatannya nggak sedikit gitu. Sebenarnya kegiatannya tuh pengennya banyak. Kegiatannya kalau bisa setiap bulan ada kegiatan tuh pengennya ada gitu. Belum lagi kegiatannya tuh sebenarnya membutuhkan uang, membutuhkan dana. Sedangkan komunitas kita nggak ada dananya gitu. Komunitas kita bukan gak ada dananya, tidak menghasilkan itu nilai ekonomi gitu. Nah, coba yang teman-teman volunteer yang baru boleh tulis di kolom komentar kenapa sih pengen gabung di timnya Red Lot Council gitu. Mungkin sambil menunggu itu, aku mau ngobrol sama Kak Rima kali ya. Kak Rima udah lama nih di Red Lot Council. Kenapa sih Karima bisa selama itu di Red Lot Castle? Padahal tahu sendiri lah ya kegiatannya tuh sebenarnya menghabiskan waktu, menyita waktu, belum lagi eh, apa harus memikirkan kegiatan apa lagi nih setelah ini, kegiatan apa lagi nih setelah ini. Menarik pertanyaannya. Terima kasih Kak Agil. Jadi memang em, salah satunya itu adalah mengisi, yang pertama alasan pribadi, mengisi waktu saya ketika resign dari pekerjaan. Nah kemudian eh, semakin mendalami dan kenal banyak gitu teman-teman di berbagai daerah, terus tergabung di apa KAI Pusat. Oh ternyata sangat kompleks ya, apalagi pas udah tahu
tentang visi pemerintah terkait literasi. Jadinya makin semangat. Juga salah satu sebagai putri daerah, pengennya sampai nanti sampai tua masih bisa terus berkontribusi gitu di daerah, dimanapun tempatnya berada. Salah satunya ini terus juga mohon doanya Kak Ageng, tahun ini era Kalsel pengennya kita mau buka cabang itu di kabupaten karena saat ini kan masih terpusat di Kota. Banjarmasin ataupun Banjarbaru ya. Nah, kita mau coba teman-teman yang di kabupaten kalau ada yang sama-sama sevisi nanti kita akan bantu fasilitasi bikin cabangnya di daerah itu. Karena tadi seperti yang Kak Ageng bilang memang cukup luas dan kita kalau ke kabupaten itu bisa ada yang 4 jam, 8 jam Iya. gitu dari kota. Mungkin itu sih Kak. Salah satunya adalah pengen nanti sampai tua itu masih ada aktivitas Bermanfaat ya. yang bermanfaat dan juga karena ini dekat dengan keluarga gitu kegiatan ini jadi kayaknya akan terus menerus insya Allah semoga mohon doanya seperti itu. Terima kasih Karima sharingnya. Iya benar. Kayak saya juga sama sih kayak Karima. Maksudnya memang awal-awalnya sih mengisi waktu luang gitu ya. Terus jatuh cinta sampai akhirnya kayaknya ini memang kegiatan yang bermanfaat dan akhirnya apa ya insya Allah punya banyak amalan kebaikan gitu ya ke depannya. Dan saya setuju tadi yang kenapa kita harus ada teman-teman di berbagai daerah di dalam satu provinsi, tapi punya induk di Kalimantan Selatan. Karena gerakan kita harus ada terus siapapun orangnya. Gerakan itu harus berlanjut terus siapapun orang yang ada di dalamnya. Dan ketika kita sudah ada di dalamnya, silahkan dimanfaatkan dengan baik. Em, karena nggak akan pernah tercapai yang namanya peningkatan literasi ketika nggak ada yang menggerakkan gitu ya. Itu nggak menggerakkannya hanya pemerintahan tuh nggak akan bisa gitu. Jadi saya harap, nah ini saya baca ini ya. Ada yang karena IRT, saya juga ingin punya circle di ruang publik, Kak. Betul, tentunya sevisi dan harapannya saya juga bisa memberi manfaat. Kemudian ada lagi mengisi kegiatan dengan hal positif karena sudah pernah karena COVID harus stop. Kemudian masih maju mundur, belum nemu partner yang sevisi. Semoga di era ini bisa kembali terlaksana. Menambah pengalaman dan membangkitkan semangat berkomunitas lagi. Karena sekarang lagi kerja, pengen punya komunitas positif. Ya, ini tuh salah banyak dari alasan gitu ya teman-teman bergabung di salah satu komunitas literasi. Dan harapannya alasan-alasan ini, latar belakang ini memang menjadi semangat teman-teman untuk mendukung kegiatan literasi yang emang ada di Kalsel gitu. Dan em, kegiatan yang dibayangkan sama teman-teman jangan sampai hanya kegiatan yang besar-besar, tapi kegiatan yang kecil-kecil, sederhana tapi konsisten, itu tuh bakalan berdampak ketimbang event-event besar tapi nggak konsisten. Misalnya hanya setahun sekali ada perayaan World Street Art Day, terus habis itu hilang tuh nggak ada lagi kegiatan konsistennya. Nah itu tuh malah jadi sayang banget kan. Lebih baik tuh ini menyebar, jadi ada yang di Banjarbaru, ada di Pelaihari, ada di Banjarmasin, ada di Martapura. Nah, teman-teman yang sudah menyebar itu, silahkan mencari lagi teman-teman yang lain. Cari lagi teman-teman yang emang bergeraknya juga sama, sevisi semisi untuk menggerakkan yang namanya komunitas membacakan nyaring. Sehingga yang tadi tujuan dari era Kalsel itu tuh bisa tercapai di segala kota dan di kota dan segala kabupatennya. Nah, itu yang membuat komunitasnya bisa tetap ada siapapun orang yang ada di dalamnya. Karena kalau kita berpusat kegiatannya hanya di mana nih? Pusatnya di mana? Di Banjarmasin ya? Ya di Banjarmasin ya kalau Kalsel. Itu Asin dan Banjarbaru. Banjarmasin dan Banjarbaru itu kegiatannya agak ini kan kasihan gitu ya teman-teman yang sebenarnya punya minat tinggi nih sama kegiatan itu, tapi untuk menempuh jaraknya aja udah effortnya nggak sesuai lah kalau saya rasa gitu ya. Mendingan ada teman-teman yang di daerah itu membuat kegiatan serupa gitu kan. Jadi saya harap ini karena sudah berbagai daerah, tinggal bagaimana menguatkan
kegiatan yang sederhana itu untuk konsisten. Misalnya, ada yang ini tadi ya, dari Kak Tia, dia seorang ibu rumah tangga pengen punya circle di ruang publik. Berarti harus mulai bisa mengetuk teman-teman sekitarannya dengan suruh ikut kegiatan read aloud. Dengan begitu tuh kita akan tumbuh percaya diri. Jadi kita akan tumbuh percaya diri untuk ngajakin orang ke kegiatan literasi. Mungkin bisa dimulai dengan membuka kerjasama di perpustakaan atau mengisi kegiatan-kegiatan di sekolah anaknya sendiri nih, atau misalnya di pengajian, atau misalnya di apa namanya di kalau Car Free Day, entah di Kalsel ada atau enggak, itu bisa dilakuin. Terus di taman-taman kota, kita gelaran buku aja. Kita bawa buku koleksi sendiri juga nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak bawa bukunya. Terus kita konsisten di tempat yang sama, kita bacain buku, kita bawa, kalau belum ada temennya, bawa aja deh, misalnya ada iparnya kek, adiknya, sepupunya, pokoknya gerak dulu gitu, mulai dulu. Nah, itu yang bisa membuat teman-teman tuh nanti akan berasa tuh, kalau udah ngisi sekali atau bikin kegiatan sekali, pokoknya dimulai dulu, itu nanti akan ketagihan. Atau di sekolah-sekolah anaknya. Jadi bagi ini nih teman-teman yang apa namanya ikut di komunitas apa sih itu, organisasi orang tuanya. Nah, silahkan isi kegiatan salah satu orang tuanya tuh dengan read aloud. Atau misalnya tawarin ke gurunya, misalnya kalau kayak di sekolah anak saya sebulan sekali orang tua ngisi, itu bergantian. Nah, udah ada 2 orang tua yang ngisinya pakai membacakan nyaring, habis itu kita bukis play. Bukis playnya yang sederhana aja, nggak perlu yang misalnya harus buat sesuatu yang sampai 3 dimensi, itu nggak perlu. Misalnya mewarnai, tapi mewarnainya misalnya dari buku Hutan Harapan Haris. Di situ kan ada gajah, ada hutan, terus ada hewan monyet gitu. Misalnya kita ambil dari gajah, nanti kita misalnya menempel bagian-bagian tubuh gajah, misalnya kayak gitu. Itu bisa ke sana. Atau misalnya dari buku tentang ikan, ya udah kita bikin origami ikan, misalnya kayak gitu. Itu yang bisa dimulai. Atau yang kedua dari sekolah-sekolah anak, yang kedua ada lagi kumpulan ini. Perkumpulan organisasi istri-istri karyawan X. Nah, itu biasanya juga bisa tuh masuk ke situ untuk kita ngisi tentang read aloud. Ngisinya kayak gimana Kak Ageng? Apakah harus kayak TOT? Enggak usah. Tapi poin-poinnya. Contohnya, pengertian dari read aloud itu sendiri. Itu apa sih? Nah, kedua, tujuan. Tujuan atau manfaat. Itu udah pasti ditekenin. Jadi manfaatnya dirangkum. Nggak usah yang kayak dari sisi pendidikan ini, dari sisi psikologisnya ini, dari sisi sosial ini, nggak usah. Jadi ambil poin-poin manfaat yang paling ngena, misalnya tujuannya sama mama arisan, mungkin bisa ke sisi investasi bukunya. Kalau kita investasiin buku, itu nggak akan pernah turun nilainya, karena ilmu kan yang kita turunin. Terus kalau kita bacain buku, itu nggak perlu lama-lama. Nggak perlu sampai habis. Apa namanya, dan akan percuma kalau kita punya uang beliin bukunya ditaruh gitu aja tuh akan percuma. Bisa dialihkan misalnya dengan beli bukunya, kan banyak ya sekarang sistem arisan, sistem lainnya lah yang bisa membuat teman-teman keluarga di rumah tuh punya buku yang apa namanya, bagus-bagus gitu ya untuk read aloud. Terus jadi jangan cuma sekedar organisasi jualan buku nih, tapi nggak mengamalkan kegiatannya tadi. Boleh organisasi jualan buku, boleh komunitas jualan buku, tapi ingat, kegiatan yang harus kita jual juga ada di situ, membacakan nyaring. Jadi contohin dulu yang namanya membacakan nyaring. Itu tuh akan ngikut loh. Jadi kayak, ih bagus juga ya caranya dia bacain buku. Habis itu bukunya seru banget ya, buku apa yang dibacain? Akhirnya nanya. Nah, hal-hal itu yang
harus kita garis bawahin gitu. Terus bisa lagi udah dari sekolah-sekolah anak, arisan ibu-ibu, organisasi istri-istri pegawai. Bisa juga masuk ke apa namanya perpustakaan. Dimulai dulu dari misalnya Kak Dewi sama anak-anaknya atau sama murid-muridnya ke perpustakaan. Berlima misalnya anaknya. Di situ Kak Dewi melakukan membacakan nyaring. Terus aja konsisten, misalnya seminggu sekali. Dari seminggu sekali jadi lebih rapat nih, jadi seminggu 3 kali. Udah ada kegiatannya, kemudian anaknya juga rame, apa maksudnya dalam artian dari berlima nambah jadi bersepuluh. Kelihatan dong perpustakaan itu yang misalnya tadinya sepi jadi rame. Yang tadinya peminjaman bukunya tuh nggak tinggi, sekarang tinggi. Itu bisa dinaikkan. Kita ajukan ke perpustakaan. Gimana kalau misalnya saya dengan teman-teman Red Lot Castle mengisi membacakan nyaring seminggu sekali, misalnya kita. Apa namanya, dan mengundang satu sekolah, satu kelas misalnya, dari satu kelas aja ya, karena kalau satu sekolah nggak cukup nanti perpustakaannya. Itu bisa kerjasama, misalnya dari perpustakaannya yang mengundang atau dari teman-teman Kalsel yang ngundang. Bergilir tuh datang ke perpustakaan daerahnya. Kemudian di apa namanya? Di eh, dihimbau untuk membuat kartu perpustakaan. Nah, hal-hal itu yang bisa dilakukan sama teman-teman baik di kota atau di kabupaten kan ada perpustakaan daerah pastinya. Kemudian kalau ada perpustakaan-perpustakaan swasta itu juga boleh disasar sama teman-teman. Jadi nggak harus perpustakaan dari pemerintah. Itu boleh disasar. Misalnya ada yang punya perpustakaan swasta, misalnya siapa Kak Rima punya perpustakaan di rumahnya atau taman baca di rumahnya. Silakan teman-teman kunjungin di situ, bacain buku, sharing sama pengurus teman-teman taman bacanya bahwa anak-anak ke taman baca mungkin nggak hanya sekedar buka buku-bukunya, tapi mungkin ada satu sesi 15 menit bacain buku. Misalnya gitu ya. Karena sebenarnya banyak banget cara kita untuk menyebarkan kegiatan ini. Atau misalnya seperti RAI yang mudah-mudahan konsisten programnya tentang ABCD. Jadi ayo baca nyaring, ayo baca daring gitu ya. Di Instagram. Mungkin nggak seminggu sekali, mungkin sebulan sekali. Atau kalau saya sekarang berkolaborasi sama satu anak yang emang senang bercerita, senang ngomong, akhirnya kita kolaborasi untuk membacakan buku. Jadi nanti diedit, ditayangin di YouTube, di IG, di-spill aja apa keseruan kita bacain buku. Itu hal-hal itu yang sebenarnya menurut saya nggak pakai budget lah ya, kasarannya ya kuota internet. Itu yang bisa dilakuin sama teman-teman. Jadi untuk volunteer, untuk para volunteer baru, baik yang baru atau yang lama, pengurus yang sekarang ada juga bisa ke sana arahnya. Bahwa kegiatan membacakan nyaring tidak harus event yang besar, tidak melulu event yang besar, tapi eventnya yang penting ada, tapi konsisten. Dan teman-teman RA daerah, saya himbau bisa memberikan training, bisa memberikan pelatihan membacakan nyaring ke lingkungan terdekatnya. Kayak tadi, kalau udah ada di orang tua, di circle orang tua, silahkan berikan pelatihan. Atau misalnya di guru-guru TK, sharing, kemudian ajukan kerjasama untuk mengundang para orang tua, misalnya saja saat pengambilan rapot, atau misalnya saat tahun ajaran baru, atau misalnya saat pertemuan orang tua setiap bulan, itu bisa silahkan diajukan untuk adanya pelatihan membacakan nyaring. Boleh berbayar, teman-teman yang isi, materinya dari mana? Materinya boleh teman-teman explore, karena sekarang sudah mulai banyak buku, baik buku ataupun jurnal yang memang membahas tentang literasi dan membacakan nyaring. Sudah banyak referensinya, atau mau pakai materinya Bu Rosi juga nggak apa-apa, ambil poin-poin pentingnya, diringkas. Jadi teman-teman tidak memaparkan terlalu banyak, tapi perbanyaklah prakteknya. Jadi perbanyak contohnya, karena banyak yang salah kaprah tentang membacakan nyaring. Nah, itu yang perlu dilurusin tuh. Jadi kita misalnya ada pelatihan, kita mengadain pelatihan membacakan nyaring 3 jam dalam sehari gitu ya.
ya yang pemaparan materi itu sejam aja, 2 jam itu benar-benar diskusi tentang buku. Jadi bagaimana cara memilih buku, bagaimana perjenjangan buku, bagaimana membacakan nyaring, pakemnya seperti apa, aturannya seperti apa. Yang teman-teman perlu sadari banyak yang salah kaprah adalah dilewatkannya sesi diskusi ketika membacakan buku. Nah, itu padahal yang paling penting. Itu yang membuat anak-anak kritis, itu yang membuat anak-anak banyak pertanyaan, membuat anak-anak banyak imajinasi, itu ketika adanya diskusi. Jangan pernah fokus untuk menghabiskan satu cerita, dan jangan pernah fokus juga kalau anaknya diem aja. Itu perlu dipancing sama pertanyaan. Nah, hal-hal itu yang perlu teman-teman sadarin bahwa ya kegiatan membaca nyaring itu sederhana. Berarti kegiatan-kegiatan kita ya dimulailah dari yang sederhana-sederhana. Boleh bikin event-event besar, teman-teman tentuin dalam 1 tahun. Supaya apa? Supaya persiapannya matang, nggak keteteran nih cari pesertanya, nggak keteteran cari sponsornya. Misalnya, ambil aja perayaan membacakan nyaring. Terus ada lagi mungkin nanti di Hari Anak Nasional, terakhir mungkin bisa di event-event Oktober, November, itu banyak hari-hari besar di sana. Udah, itu aja, setahun 3 kali, misalnya gitu. Sisanya adalah kegiatan-kegiatan yang tadi. Perbanyak sharing, perbanyak rutinitas di tempat-tempat umum, supaya orang-orang tahu ada teman-teman loh di Kalsel untuk memberikan itu. Ini ada pertanyaan dari Mama Farah, mungkin aku paralel bacain pertanyaan sama jawab. Teman-teman yang mau nanya boleh open mic, boleh taruh di kolom chat juga boleh. Izin sharing pengalaman saat mengajak anak-anak gemar membaca. Pengalaman yang paling ini ya paling aku kaget karena di sekolah itu dibilangnya lah ya guru-gurunya itu sudah terpapar yang namanya kegiatan membacakan nyaring di sekolah. Tapi ketika kami datang ternyata em, kayak apa ya? Kalau anak-anak yang udah dibiasain terpapar buku tuh sebenarnya kalau kita udah mulai, misalnya Kak Ageng mau bacain buku nih, itu tuh kayak apa antusias gitu ya dan ditunggu-tunggu. Itu tuh enggak. Jadi kita harus mengkondisikan teman-teman di sekolah tersebut tuh cukup lama. Jadi kita akhirnya kita putuskan untuk kita games dulu, anak-anak gerak dulu. Dan itu beberapa games karena ternyata tuh mengkondisikan mereka untuk duduk tenang ternyata sangat susah dan itu ada dua kelas anak SD awal, jadi kelas 1 sampai kelas 2. Dan itu tuh penuh tantangannya ya, kita harus muter otak tuh di lapangan jadi kayak games apa lagi nih setelah ini gitu. Karena memang eh, ternyata nggak semua sekolah konsisten setiap hari. Mungkin iya terpapar, tapi sekali-kali. Nah, itu akhirnya membuat kita harus, oke, kita anak-anak gerak dulu deh. Habis itu baru kita bacain buku. Dan bacain bukunya kita nggak bawa buku fisik, kita pakai layar. Karena kalau pakai buku fisik, itu anak-anak nggak kelihatan. Walaupun pakai big book. Anaknya waktu itu sekitar 50 anak. Itu nggak efektif. Jadi kita pakai layar, bacain buku dari layar, pakai buku digital. Tapi kita membawa buku-buku fisik. Anak-anak kita membawa semua jenis buku. Jadi kayak buku pop-up kita bawa, buku bantal, kemudian buku board book, kemudian buku chapter. Jadi anak-anak buku komik kita bawa semuanya supaya anak-anak tahu ada buku yang dicetak banyak jenisnya, ada majalah, ada koran yang bisa teman-teman tuh explore gitu dan nggak cuma buku pelajaran. Kita menghimbau untuk teman-teman tuh kalau ke toko buku coba deh cari buku cerita ini kayak gitu. Dan akhirnya kita lakukan pendampingan juga ke sekolah supaya melakukan kegiatan ini konsisten. Jadi nggak cuma pas Kalsel Read Aloud datang aja, habis itu nggak ada, ya akhirnya jadi percuma. Jadi kalau teman-teman ngisi membacakan nyaring ke sekolah, itu wajib banget bilang gitu ya ke sekolah untuk misalnya buat pojok baca sederhana di kelasnya masing-masing, bukan di perpustakaan sekolah, di kelasnya masing-masing. Anak-anak yang ngisi, kemudian bikin reading log, jadi bikin rangkuman baca selama 1 bulan, mungkin selama 1 semester. Itu menjadikan kita tuh manfaatnya tuh tambah panjang. Beda halnya kalau kita cuma datang saat itu bacain buku, habis itu sudah. Kita nggak punya komunikasi lagi sama sekolah.
itu kegiatan membacakan bukunya hilang. Dan akhirnya ya literasi kita ya gini-gini aja karena putus di situ. Padahal kalau kita konsisten, sama lah kayak kita misalnya udah punya anak gitu ya, setiap hari itu bakalan kalau nggak bacain pasti akan nanya gitu, pasti akan nagih gitu ya. Dan itu sama sebenarnya kalau di sekolah kita bacain buku, mau nggak mau tuh buku-buku yang ada di perpustakaan tuh nggak cuma terpajang kan. Dan nyuruh anak-anak ke perpustakaan akhirnya lebih mudah karena mereka sudah tahu keseruan dengan buku. Abis itu gimana lagi ya? Paling kalau aku ininya dengan Bukis Play, jadi memang itu senjata kedua gitu ya setelah bergerak. Jadi habiskan dulu jatah bergeraknya baru bacain buku. Yang kedua, aku menyiapkan Bukis Play yang menarik gitu ya untuk teman-teman apa namanya tertarik sama yang namanya membacakan nyaring kalau di umum partisipannya. Kalau anak sendiri sih sebenarnya lebih gampang narik mereka untuk membacakan nyaring asal kita konsisten. Terus kalau di CFD juga gelaran bukunya nggak usah banyak-banyak dulu. Asal konsisten mau setiap minggu boleh, mau 2 minggu sekali boleh, tapi tempatnya sama. Nah, itu tuh orang-orang akan nyari. Nah, ketika datang ke lapak, kita bacain bukunya. Kita kalau bisa sih bertiga. Jadi ada satu orang yang mengedukasi orang tua atau orang dewasa yang datang, ada satu orang yang membacakan buku, ada 2 orang yang membacakan buku. Nah, kalau di halayak umum atau misalnya kita suruh datang ke sekolah untuk membacakan buku 100 sampai 200 anak misalnya atau pokoknya lebih dari 25, itu silakan teman-teman bikin berkelompok. Jadi bagi kelompok kecil-kecil, bacain buku di kelompok-kelompok kecil. Atau bacain buku dengan layar. Jadi bacain buku dengan layar, bawa buku fisiknya itu nggak masalah. Yang penting anak-anak ngeliat di layar buku yang kita baca. Hindari bacain buku dengan anak yang banyak, dengan buku fisik yang menurut aku sih kurang kelihatan di teman-teman yang kalau anak-anaknya banyak. Soalnya kita beda sama mendongeng. Kalau mendongeng tuh pusat perhatiannya kan ke kita. Ngedengerin orang bertutur tuh kita kan. Terus kita pakai misalnya bawa boneka atau misalnya kita berdandan pakai apa namanya kostum. Nah, beda sama membacakan nyaring. Kekuatannya itu tuh ada di suara kita sama di buku yang kita liatin. Jadi kenapa setiap membacakan nyaring bukunya itu diliatin ke anak-anak supaya anak-anak tuh tahu oh ada gambarnya yang seru dan berwarna-warni. Beda kalau bukunya nggak diliatin, anak-anak cuma lihat covernya doang. Nah, itu kenapa membacakan nyaring harus diliatin ke anak-anak. Nah, itu makanya saya sangat tidak menganjurkan ketika diundang dan anak-anaknya oh ya, kalau teman-teman RA Kalsel diundang, itu wajib bertanya, audiensnya ada berapa anak? Supaya disiapin mau pakai proyektor atau mau bikin berkelompok. Kalau di Medan, karena saya di RA Medan, kami seringnya berkelompok. Kalau sudah lebih dari 30, 25, paling banyak kita 25 pakai buku fisik. Tapi lebih dari itu, kita akan membuat berkelompok berlima-berlima, misalnya kayak gitu. Itu sangat efektif sekali, diskusinya bisa nyampe ke teman-temannya, ke anak-anaknya. Bukis playnya bareng-bareng nggak apa-apa. Yang penting saat membacakan buku. Dan momen ketika itu diskusinya berjalan, itu membacakan nyaringnya berhasil. Jadi harus sangat diingat diskusi saat membacakan buku itu wajib adanya. Jadi yang sekarang, jadi kalau teman-teman perhatikan di Read Aloud Challenge yang ada bertebaran di mana-mana, saya pernah jadi juri Read Aloud Challenge, saya dikomentarin gitu ya, bilang gini sama penyelenggaranya, Kak, kenapa nilainya kok kecil-kecil? Saya bilang, ya karena pakem Read Aloud itu salah satunya harus terjadi diskusi. Saya tidak melihat hal itu ada. Nah, itu yang bisa menjadi poin penilaian ketika teman-teman bikin tantangan membacakan nyaring. Karena itu wajib ada. Kalau kita nggak ada, itu sama aja kayak kita bertutur, mendongeng. Bahkan mendongeng aja tuh akan nanya kan, siapa yang udah pernah ke pantai? Misalnya kayak gitu. Nah, sama di membacakan nyaring harus sangat wajib tuh yang namanya diskusi itu nggak boleh, nggak ada. Sekalipun anaknya banyak, kita pakai layar, kita pakai pointer, kalau punya pointer, atau kita bisa nunjuk misalnya, siapa ya anak yang berbaju warna merah itu? Misalnya, kita udah menyebut nih namanya misalnya si Susan gitu di cerita-cerita sebelumnya. Itu sangat wajib. Terus misalnya kalau bukunya
bisa buku spraynya misalnya diwujudkan dengan misalnya kalau ada yang buku Willa dan rempah-rempah, ya teman-teman udah langsung aja bikin buku spraynya tentang tebak rempah-rempah. Boleh diikuti di buku Willa tuh agak mudah cari rempah-rempahnya. Mungkin kalau di Kalimantan gampang, di Kalsel gampang. Silahkan sediakan anak-anak cium yang mau dirasain garam misalnya, atau misalnya serai dicium serainya, jahe dan segala macamnya. Sangat banyak ide untuk mengeksplor dari sebuah buku. Nah, itu tinggal gimana nih, teman-teman maunya geraknya yang mana dulu nih, kayak gitu. Terus itu bisa memunculkan anak-anak jadi gemar ini ya, dibacain atau gemar membaca. Terus sama ini sih, kita ngajarin baca anak tuh jangan di drilling, jangan dipaksa, jangan punya ekspektasi macam-macam, apalagi yang umurnya 5 tahun ke bawah, itu emang belum fitrahnya, karena saya udah tes di anak saya, di umur 5 tahun ke bawah, itu sama sekali dia nggak tertarik sama yang namanya alfabet, tapi memang tertarik dibacakan buku, tapi nggak tertarik sama yang namanya alfabet dan lain-lain itulah. Pokoknya sangat tidak menyukai hal tersebut. Secara konsisten terus-menerus sampai akhirnya di umur 5,5 tahun, baru tuh dia tertarik sama yang namanya merangkai kata, sama yang namanya merangkai huruf jadi sebuah kata gitu. Dia bertanya, ini bacaannya apa ya, Mah? Sebelum-sebelumnya dia nggak pernah mau tahu itu bacaannya apa misalnya. Karena ya si kegiatan membacakan nyaring, kemudian dia melihat buku tuh sangat seru, tapi dia nggak bisa tahu ceritanya gitu. Akhirnya mau nggak mau dia mendorong dirinya sendiri untuk bisa membaca kayak gitu. Jadi memang apa namanya itu tuh kalau kita drilling dari bisa membaca itu ternyata efeknya ya memang anak nggak gemar membaca. Sudah dites di beberapa SD yang kami datangi, nggak ada sih, bukan nggak ada yang punya hobi gemar membaca buku itu tuh, tapi jauh banget dari presentasi jumlah anak yang menurutku kayak padahal beban hidup mereka kan belum sebanyak kita gitu ya. Memang kalau beban pelajarannya udah banyak gitu ya, tapi beban hidup kan kayak masih inilah ya, masih ringan gitu ya. Belum ngomongin cicilan, belum ngomongin tokennya bunyi gitu kan ya, belum ngomongin besok makan apa gitu ya, misalnya besok masak apa, menunya apa gitu ya. Tapi ternyata hari-hari mereka dilalui memang bukan dengan membaca buku gitu, dan ternyata untuk membiasakan membacakan buku, selain ada dibacakan buku, ada juga kita kalau anak-anaknya udah umur 10 tahun ke atas, coba deh dengan kita diskusi satu buku. Kalau dia udah mahir membaca, terus dia sukanya komik, ya kalau aku nggak masalah. Dia sudah mahir loh membacanya. Dia sudah mahir membaca adalah tahu maksud dari bacaan tersebut. Kalau cuma bisa membaca, cuma tahu titik koma, cuma tahu intonasi, cuma tahu tanda seru, cuma tahu tanda baca, itu belum mahir membaca. Tapi kalau udah tahu maksudnya dengan bacaan, terus dia mau coba komik, dia suka sama komik, kalau aku nggak masalah. Kita bisa diskusi di situ. Misalnya ya, komik detektif Conan itu kan panjang banget. Di sana kan selalu memecahkan satu kasus ke kasus yang lain, satu kasus ke kasus yang lain. Itu tuh sebenarnya bisa jadi diskusi gini. Ketika ada di seri 1 dengan seri 2, misalnya dia nggak berkelanjutan, kasusnya beda. Tapi kita bisa diskusi gini. Ternyata cara pemecahan si Conan tuh beda loh dari yang komik yang pertama sama komik yang kedua. Misalnya kasusnya sama-sama penculikan. Nah, itu bisa dijadiin diskusi. Tahu buku chapter. Itu buku chapter sangat amat bisa untuk berdiskusi. Kita nggak perlu baca semuanya sih. Kalau aku biasanya nggak baca semuanya. Kan setiap awal bab tuh akan ada sinopsis sedikit tuh ya tentang masuk ke bab selanjutnya atau di akhir bab sebelumnya gitu ya. Itu tuh bisa dijadiin diskusi. Jadi anak-anak di umur anak-anak yang sudah mahir membaca itu merasa seru sama bukunya, nggak merasa sendirian. Bisa kita sama-sama bully buku yang sama, kita batasin misalnya dari halaman 1 sampai halaman 15. Pilih satu halaman yang menurut kamu menarik. Oke, kan pasti beda-beda tuh menariknya. Kemukakan. Nah, itu membuat anak-anak itu keluar kepercayaan dirinya dalam mengemukakan pendapatnya. Kan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya punya favorit masing-masing. Nah, itu ya.
Terus ini apa namanya? Kalau yang tadi pembenaran itu ya yang teman-teman bisa apa namanya? Explore lagi tentang membacakan nyaring tuh nggak harus ke anak-anak usia dini kok gitu. Ke anak-anak yang udah bisa baca, ke ibu-ibu, ke bapak-bapak atau ke kalau ke nenek-nenek bentar ya aku izin minum. Ke orang dewasa, teman-teman silahkan bikin yang namanya membahas satu buku yang sama. Buku anak juga boleh membahas satu buku anak yang sama. Misalnya buku anak menurut Kak Agus sama Kak Dewi. Kalau menurut Kak Agus, buku cerita yang ini nggak cocok nih dibacain sama anak-anak dibacakan dengan audiens umur 5 tahun ke bawah. Karena misalnya di situ ada satu kondisi anaknya kok sama orang asing dan itu diboleh-bolehin aja di cerita itu. Padahal di realitanya kan kita selalu ngomong ke anak-anak atau ke murid-murid gitu ya, jangan sama orang asing ya kalau yang belum kenal. Itu kan mungkin aja Kak Dewi merasa, oh iya ya, aku nggak sadar sama pandangan dari sisi itunya. Nah, itu bisa teman-teman explore juga di sesama volunteer gitu ya, bisa mengulik buku, mengulas buku. Jadi kalau mengulas buku nggak harus bahasanya atau misalnya ada nilai moralnya tersirat atau enggak, terus misalnya dari halamannya cocok nggak sama jenjang berapa. Kadang-kadang buku cerita anak harus dilihat dari sisi ilustrasinya. Cocok nggak sih gambaran anak-anak yang seperti ini kalau ceritanya begini terus di realitanya? Karena anak-anak usia golden age harus kita jelaskan atau harus kita ceritakan tentang yang realistis. Kalau ada satu situasi dengan orang asing dan itu boleh-boleh aja tanpa pengawasan orang tua, anak-anak itu akan merasa, oh ya udah nggak apa-apa kalau aku pergi sama tetangga di depan rumah tanpa ada orang tua, tanpa izin misalnya. Itu akhirnya membuat pikiran anak-anak itu, oh ya itu nggak apa-apa, karena di buku itu nggak apa-apa kok, aku dibacain buku sama mama ceritanya tentang itu. Nah, padahal kalau kata teman-teman saya, psikolog klinis anak bilang, setengah permasalahan pengasuhan anak bisa diselesaikan dengan membacakan buku. Jadi membacain buku itu kasarannya tuh meringankan tugas teman-teman dalam memberikan contoh moral, adab, norma yang berlaku di masyarakat. Tanpa kita harus ngomong kayak, iya kita nggak boleh nerobos lampu merah karena nanti dimarahin polisi. Padahal belum tentu kan. Kalau di Medan nerobos lampu merah nggak pernah ada polisi di sampingnya, di depannya gitu, jadi nggak pernah dikejar. Jadi akan percuma gitu kan. Iya, nggak nyampe gitu kan. Padahal kalau di buku-buku kan akan diajarkan bahwa memang lampu lalu lintas ada tujuannya, merah, kuning, hijau. Kemudian polisi itu ada tugasnya, nggak harus di pinggir lampu merah. Jadi kasarnya kalau kita di lampu merah nggak ada polisi atau enggak ya tetap harus mematuhi aturan misalnya kayak gitu-gitu. Atau misalnya tentang berbohong, tentang apalagi misalnya bullying, itu semuanya sebenarnya ada di buku dan kita lebih mudah menceritakan ke anak-anak itu sebenarnya dari buku. Dan kalau di sekolah kita lakukan pendampingan dengan membacakan buku, sebenarnya ya orang tua tuh jadi lebih tenang menitipkan anak di sekolah yang dipilih sama orang tua. Nah, kalau saya di rumah membacakan buku memang sudah dari anaknya bayi. Kemudian saya memaksa suami saya dan para suami dan para lelaki di luar sana untuk membacakan buku. Mereka bilang, iya kalau aku tuh datar-datar aja ini, ya nggak apa-apa. Anaknya juga nggak akan tahu itu datar atau enggak gitu ya. Karena nggak anak-anak tuh nggak akan mau tahu deh mau datar, mau berintonasi, mau gimana selama itu orang tuanya kayaknya akan tetap ditunggu-tunggu gitu momennya. Terus apa manfaat yang sangat terasa saat Kak Ageng menerapkan RA di rumah, yaitu manfaatnya anakku tuh belajar baca nggak perlu disuruh, jadi sudah terbersit di pikirannya bagaimana aku tahu cerita di dalam bukunya. Kemudian secara percaya diri juga lebih tumbuh gitu ya ketika dia mau mengemukakan pendapat. Kemudian kosakatanya juga lebih banyak.
Dan buku bahasa Inggris, bahasa daerah, kalau memang di bukunya bahasa daerah dan buku bahasa Inggris, silakan bacakan sesuai dengan bahasa yang ada. Dengan begitu, anak-anak menjadi tertarik mengenali bahasa lain selain bahasa Indonesia. Manfaatnya itu sih, terus paling apa namanya, ketika mencari sekolah dan sekolahnya ada yang membacakan nyaring, jadinya bersinergi. Terus RAI ada punya contoh template proposal nggak, khususnya ke pemerintah daerah? Adanya ya proposal sponsor yang bisa aku nanti kasih. Itu silakan pakai sih kalau mau ke pemerintah daerah, kemanapun, ke pihak manapun bisa. Karena Medan juga pakainya format yang mirip-mirip kayak gitu. Paling aku ingetin di dalam proposalnya banyakin aja dokumentasi kegiatan teman-teman. Jadi kalau misalnya nih ada rapat bulanan, terus ditaruh aja, terus misalnya ada lagi kumpul di taman apa, terus misalnya lagi di IG Live, terus event-event besar. Terus kalau sekarang ada di berbagai kota dan kabupaten, nah itu juga dimasukin dokumentasinya. Misalnya ada di kabupaten ini, ada di kota ini, di kabupaten ini, itu dimasukin tuh. Biasanya sih akan dilirik karena oh udah banyak berkegiatan. Cuma aku mau ngingetin kalau sama pemerintah daerah itu biasanya akan berubah kebijakannya kalau eh, apa namanya pemimpinnya ganti. Jadi misalnya kepala perpusnya ganti, yang sekarang udah pro nih sama gerakan membacakan nyaring, terus ganti, biasanya mundur lagi, harus dijelasin ulang lagi, dimulai lagi kerjasamanya dan belum tentu pro. Terus di Balai Bahasa sejauh ini sejalan, cuma di Balai Bahasa itu memang kalau kita mau terus-terusan ikut kegiatan mereka biasanya ngisi satu di Google Form yang isinya tapi di dalamnya ada lagi-lagi legalitas di situ. Tapi bisa kalau berkolaborasi misalnya di CFD atau misalnya duta bahasanya, kegiatan duta bahasanya salah satunya ada yang misalnya gelaran buku, ya bisa itu kerja sama-sama Ritot Kalsel itu bisa. Kalau acara-acara yang kayak gitunya bisa dikolaborasikan. Paling enak sebenarnya sama pemerintah, sama pihak swasta sih, karena banyak apa namanya ya, perusahaan-perusahaan yang punya CSR sekarang em, tujuannya buat literasi. Nah, di Kalsel tuh ada apa? Tambang atau apa ya? Banjarmasin tambang ya? Tambang sawit. Nah, itu coba deh dideketin tuh orang-orang kayak gitu. Bisa sih harusnya ke arah sana udah ada CSR-CSR-nya yang hubungannya sama literasi. Bisa juga Bisa sih, Kak. teman-teman ajuin dari Let's Read, bukunya dari Let's Read. Tapi yang nyetak misalnya perusahaan X, nanti logonya kalian apa bisa nawarin logonya itu bakal terpampang di situ di buku yang dicetak. Jadi misalnya nih teman-teman udah tahu nih satu buku Let's Read dengan ukuran segini, dengan halaman segini harganya sekian. Ajuin tuh ke perusahaan itu. Nanti teman-teman bagikan misalnya ketika CFD, ketika ada event, bagiannya gratis. Itu bisa juga teman-teman Oh, lakuin. iya. Di Let's Read Dulu boleh. dulu aku tim CSR salah satu perusahaan tambang di Kalsel. Ini memang sebenarnya Nah, terbuka sih. Tapi kenal terbuka tapi RA, terkenal RA-nya tuh pas udah resign gitu, belum belum ketika waktu masih kerja. iya Nah, benar. iya. Banjarmasin tuh ada United Tractor kan. Coba aja ada itu harusnya di Ada Banjarmasin. Adaro, ada Bakri Group. Banyak. Nah, itu Apa? apalagi Adaro. Adaro itu perpustakaan punya perpustakaan atau Keliling, apa? Iya, aku pernah Muslim ya. info ke salah satu teman-teman Kalsel tapi aku lupa sama siapa. Mbak Dewi ya kayaknya ya ada. Ya, itu bisa bisa Kak teman-teman kolaborasi. Karena yang aku lihat ya perpustakaannya gitu aja nggak ada kegiatannya. Jadi mobilnya datang terus apa namanya anak-anaknya datang gitu ya. Terus udah gitu nggak ada kegiatannya. Mungkin kalau ada kegiatan membacakan nyaring kan makin banyak tuh yang datang dan makin banyak yang bisa pinjam bukunya gitu kan. Mungkin orang-orang tuh nggak mau ke perpustakaan karena nggak tahu bukunya isinya apa. Nah, bisa juga kayak misalnya Gresik. Kalau Gresik itu kerjasamanya langsung sama pemerintah, sama perpustakaan daerah. Itu Instagram Live. Bukunya itu buku dari perpustakaan itu. Dan yang bacain pemustaka di perpustakaan tersebut. Tuh. Cuman PR-nya ini sih Kak, biasanya mereka cari yang daerah ring satu tambang mereka gitu. Makanya Oh, semoga ada nggak yang tinggalnya di... tahun ini nanti ada cabang di daerah itu, baru bisa mungkin purpose ke perusahaan-perusahaan itu. Iya, iya. Semoga. Oke, semangat, Karena semangat. kalau di kota itu udah bukan ring satu sih, udah di luar. Jadi mereka Iya, karena pendekatannya jauh kurang. kan. Ya,
Iya itu ya tadi ilmu apa nih iya dibuat berkelompok itu seru banget Kak Agus, berkelompok diskusinya tuh lebih nyampe ketimbang kita ngebacain satu buku buat anaknya yang rame-rame. Jadi kemarin saya bacain buku dari Bestari itu judulnya Campur-Campur dan itu bukunya ya karena kita cuma kecil kan jadi anak-anaknya tuh bisa nunjuk mana yang warnanya biru mana yang warnanya merah dan itu tuh akhirnya padahal itu anak-anak yang nggak pernah terpapar buku sama sekali ini anak-anak pesisir dan itu ternyata antusiasnya mereka mau dari awal sampai akhir bahkan akhirnya 3 buku yang dibacain dalam satu kelompok kecil-kecil itu yang niatnya kayaknya kita ini ya udah yang kayaknya satu buku aja mereka takutnya udah bosen gitu nggak taunya enggak gitu karena ya itu tadi karena berkelompok jadinya bisa megang bukunya lihat bukunya dan mereka bisa apa namanya tenggelam dalam diskusi bukunya. Oh nggak betul-betul suaranya kalau saya sih kemarin sih berdekatan juga itu apa namanya diatur posisi yang bacain buku misalnya yang satu ngadepnya ke sana nah yang satu pokoknya anak-anak yang depannya tuh nggak boleh ngelihat kelompok satunya gitu jadi punggung-punggungan nanti tinggal atur volume dan intonasi teman-teman aja yang berdekatan jadi nggak usah pakai mic terus apalagi ya ya kayak segmen ABCD Kak dikirain bahas ya jadi itu bisa dilakuin di internalnya Kalsel sendiri. Misalnya di WAG, misalnya ya Kak siapa nih? Kak Dewi misalnya bawa bawa satu buku baru gitu ya, buku anak kayak buku apa gitu ya misalnya. Ternyata ada yang kalau belum ada yang punya, Kak Dewi bisa mengulas buku itu gitu dan siapa tahu yang lain jadi kepo kan. Terus ada punya POV lain lah di buku itu. Kayak tadi aku bilang buku cerita anak, nggak semua buku cerita anak sebenarnya ramah dibacakan untuk anak loh. Waktu itu aku ngedapetin kenapa nggak ramah ketika aku berdiskusi. Ternyata ada satu momen yang memang, iya ya ini kayaknya nggak mungkin nih, nggak realistis nih. Ilustrasinya nggak cocok nih kalau, dan akhirnya pas dibaca lagi ulang, ya nggak cocok nih dibacain ke anak. Padahal itu buku jenjang awal-awal lah, jenjang 1, jenjang 2 gitu. Dan itu ya nggak cocok, oh ya ternyata ini nggak cocok nih gitu. Terus silakan buka apa namanya jaringan ke para penerbit. Penerbit-penerbit lokal ada nggak sih di Kalsel? Atau kayak Mizan tuh ada nggak gudangnya di Kalimantan? Boleh teman-teman yang tahu infonya. Kalau lokal ada sih Kak beberapa. Nah, itu bisa banget teman-teman misalnya review apa namanya? Review bukunya di Instagram, terus habis itu ya ini em, kalau bikin event tawarin buka bazar standnya silakan gelar gitu. Kalau di RAI sendiri yang bisa teman-teman lakuin itu ada dari penerbit Bestari itu boleh teman-teman nanti aku berarti tadi proposal sama katalog ya nanti aku kirimin itu bisa menambah uang kasnya teman-teman jadi itu memberikan keuntungan jadi keuntungannya sekitar 20% itu bisa buat RA daerah dengan misalnya teman-teman mau jualin bukunya boleh atau ya kalau beli bukunya ya teman-teman diskon 20%. Kemudian Bestari juga bisa nawarin event. Jadi kalau Kalsel nih mau bikin event berbayar tapi harus berbayar ya syaratnya mereka. Nanti mereka salah satu benefit dari bayarannya itu dapat buku dari mereka dan mereka bisa support pembicara. Jadi pembicaranya dari mereka yang nanggung ininya bayarannya gitu. Atau misalnya mau offline nih, terus mereka punya jaringan di Kalsel, ya berarti kan orang Kalsel akomodasinya nanti mereka yang nanggung gitu. Kalau dari Bestari kayak gitu. Itu boleh ya tebar jaring sama penerbit buku. Gramedia ada kali ya kalau Gramedia. Ada Kak. Nah, itu berkegiatanlah di Gramedia karena sekarang sudah banyak yang bikin kegiatan di Gramedia. Bacain buku di sana. Jadi kegiatannya tuh keliling store, terus bacain buku atau ngedongeng ya. Kalau yang eventnya dongeng tuh mereka ngedongeng. Itu biasanya akan dapat goodie bag buku juga. Nah, nggak apa-apa berbayar. Misalnya eventnya Kalsel goes to bookstore misalnya gitu. Terus bayar berapa, itu biasanya akan dapat voucher, terus dapat goodie bag.
Terus ya teman-teman bisa bacain buku di sana, atau bisa juga mengulas suatu buku di Gramet itu bisa juga. Terus di mana lagi ya yang bisa itu? Oh, kayak Mixu gitu ada kali lah ya pasti di sana. Itu tempatnya ternyata bisa digunain buat kalau teman-teman mau berkegiatan. Aku datengin Gramet dan iseng nawarin kalau mereka bisa dibebaskan. Iya benar. Iya benar nih yang kayak Mama Farah bilang, Kak Farah bilang. Kalau di Medan, ngajuin proposal untuk event besar, waktu itu event World Load Day tahun 2023, ya, itu kita dapat goodie bag dari mereka. Jadi anak-anak, sejumlah anak yang kita tawarin. Dan itu nggak ada timbal balik apa-apa sih. Maksudnya kayak logonya harus, nggak sih kalau Gramet. Cuma memang kualitas bukunya ya nggak sesuai. Kebanyakan komik yang dikasih, komik sama novel gitu yang dikasihin. Terus apa lagi ya? Sebenarnya sih kalau jadi volunteer ya jangan mikirin eh, capeknya karena memang kalau udah jadi volunteer harus meluangkan waktu. Jadi dari 24 jam dalam 7 hari serta 30 hari aktif dalam sebulan, kita memang harus memberikan keluangan waktu kalau udah jadi relawan. Kalau dibilang nggak ada duitnya, aku nggak bilang gitu karena kadang-kadang kita dipanggil ke sekolah tuh nggak semua sekolah sih ya ngasih misalnya transport atau apa. Tapi kalau kita ditanya, biayanya berapa ya kalau ngundang Red Load Kalsel? Kalau ditanya kayak gitu, jawab lagi. Disesuaikan aja sama anggaran di sekolah jika ada. Misalnya. Karena ya jangan gratisan-gratisan banget gitu maksudku. Karena kita butuh operasional kan. Senang juga kan kalau misalnya bisa ngasih uang transport ke teman-teman relawan ketika menghadiri suatu acara atau misalnya ikut pelatihan apa kayak gitu gitu. Itu nggak apa-apa kalau kita misalnya ada red cardnya lah kasaran, tinggal teman-teman sesuaikan aja. Ini sekolah apa nih yang mengundang? Kalau sekolahnya, kalau kita yang ngajuin untuk pertama kali, ya kita modal sendiri gitulah ya teman-teman. Tapi biasanya kalau antusiasnya itu bagus, kita ajukan misalnya jadi ada training membacakan nyaring untuk guru-guru dan orang tua. Atau misalnya kita bisa bilang, kita bisa merekomendasikan buku-buku untuk pojok bacanya. Gitu. Itu bisa nambah kas juga loh teman-teman untuk kayak ke Nora tuh kalau jadi reseller Mizan kan 25-30% tuh dapat. Itu bisa buat teman-teman juga. Misalnya bikin pelatihan membacakan nyaring. Apa namanya? HTM-nya 150.000. Yang 50.000 misalnya beliin buku bacaan untuk anak-anak. Yang 100.000 dikelola untuk keberlangsungan acara, misalnya kayak gitu. Atau bisa 200.000 dapatnya satu buku bacaan anak sama satu buku bacaan dewasa tentang ritual, misalnya kayak gitu. Gitu sih teman-teman, kalau dari aku intinya jadi relawan itu capek, jadi relawan itu harus menyisihkan waktu, terus harus ini apa ya namanya lulusin niat gitu. Jadi relawan tuh mau ngapain sih gitu. Kalau cuma mau manjang-manjangin di CV, manjang-manjangin di pengalaman di CV gitu ya, ini nggak usah gitu. Karena memang jadi relawan tuh perlu meluangkan waktunya. Tapi kalau teman-teman luruskan niatnya emang mau ngebantuin teman-teman Red Load Kalsel dan memperluas kegiatan literasi di Kalsel, insya Allah itu jadi amal jariah buat teman-teman dan akhirnya jatuh cinta sama yang namanya komunitas Red Load. Mungkin dari aku gitu aja Kak Dewi. Iya, Untuk malam menarik ini. banget, Kak. Banyak sekali ilmu-ilmu, ide-ide ya, inovasi-inovasi. Jadi kita tuh baru kepikiran, "Oh ya kenapa nggak bikin berkelompok ya?" Gitu. Kita biasanya pernah tuh di TK ya, dan gurunya aja tuh kewalahan gitu loh ngondisikan anaknya ya, karena, apalagi acaranya itu waktu itu di taman ya. Jadi ada yang pengen main lah, ada yang lari-lari lah gitu di taman semuanya. Benar-benar. Jadinya iya ya kok itu ya, nggak kepikiran untuk bikin berkelompok ya gitu. Itu good idea banget. Oh iya, tadi itu sebenarnya kita ada yang mau share nih Kak, Mama Farah tadi ya mau cerita tentang pengalaman mengajak anak-anak gemar bercerita.
Mau Farah masih ada di sini nggak ya? Oh ada, iya boleh dong Mama Farah ceritakan yang belum sempat diceritakan tadi soal pengalaman, ya oke. Halo, Assalamualaikum. Kedengeran ya? Kedengeran Mak. Oke, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ageng, banyak banget eh apa ya ilmu yang bisa kita sharing dari cerita-cerita Kak Ageng, pengalaman Kak Ageng. Tapi kalau boleh berbagi di sini pengalaman 2019, aku sama keluarga, kebetulan papahnya juga sama anak aku, kita buka sama barengan juga partner sama teman, dia satu keluarga juga, jadi ada dua keluarga kayak gitu ya. Kita buka di Bukalapak Baca di belakang rumah Ano Siring Banjarmasin itu. Kita buka setiap hari Minggu jam 7 sampai jam 9 kalau berdasarkan surat izinnya. Jadi kita urus surat izin juga ke dinas. Tapi pada realitanya anak-anak di situ sangat antusias dan seringkali kita baru bisa maksain tutup lapak itu sampai jam 11-an kadang mau nggak mau harus udah tutup karena ada kepentingan lain juga. Jadi kalau pengalaman di situ kita kegiatannya dari yang baca buku, bacain buku buat anak-anak, terus ngedongeng juga, ada kita siapin juga alat-alat mewarna. Jadi anak-anak dibebasin buat milih minatnya yang lebih kemana nih hari ini dia lagi, oh, aku pengen gambar, oh aku pengen mewarna. Tapi sambil mereka melaksanakan aktivitas itu sambil mereka juga dengerin kita bercerita, sharing. Jadi ada diskusi seperti yang disampaikan Kak Ageng tadi juga. Terus kadang-kadang dari teman-teman kampus juga sering ikut ngisi. Jadi mereka ada yang misalnya dari kampus bahasa Inggris itu diselipin dengan pengenalan-pengenalan bahasa Inggris atau yang misalnya dari bahasa atau mana ya mereka sesuai dengan bidang ininya juga ikut nyelipin sesuai dengan ininya mereka. Terus juga kalau untuk bukunya sendiri awalnya kita pakai koleksi pribadi dulu. Jadi ya memang swadaya nih. Kebetulan dari aku dan dari yang teman aku itu memang sama-sama suka baca dan koleksi bacaan untuk buku anak juga lumayan. Jadi kita belajar mulai dari situ dulu. Dan kita kebetulan karena kemarin memang niatnya volunteer murni, jadi tidak memang dari awal visinya tidak menerima eh, sumbangan dalam arti yang donatur cash yang buat yang ini gitu loh. Jadi kalau untuk donasi buku kita welcome. Tapi untuk donasi cash atau yang ada kepentingan apapun kita nggak nerima. Jadi kebetulan kita aku coba-coba juga kayak tadi ke Gramedia terus beberapa toko buku juga dan ternyata alhamdulillah respon mereka positif dan kita dapat sumbangan buku itu banyak banget dari mereka. Awalnya sih dari Gramet sih minta dipajangin apa kayak bannernya mereka. Cuman karena di kita memang dari awal kesepakatan nggak pengen dibumbuin yang seperti itu, nggak ada yang istilahnya promo-promo yang seperti itu. Tapi ternyata setelah selesai stok offline akhir tahun, mereka bisa mengerti dan kita dapat banyak satu dus besar banget waktu itu buku dari mereka dan bukunya baru-baru masih pakai plastik masih yang rapi banget. Jadi anak-anak seneng banget dapat buku-buku baru. Terus kalau di anak-anaknya, progresnya dari yang anak-anak semula ada yang masih malu-malu megang buku, kemudian perlahan karena kita stay-nya selalu di tempat itu di hari itu dengan jam yang sama, jadinya mereka juga akhirnya rutin datang sampai pada akhirnya anak-anak yang awalnya malu megang buku nggak berani bicara, akhirnya anak-anak ketagihan buat pegang mic dan ikut membaca nyaring itu. Jadi berbagi dengan teman-temannya, mereka mau sampai akhirnya mereka mau berani pegang mic dan berani bercerita di depan teman-temannya. Mungkin itu kalau pengalaman dari kami, tapi sayangnya karena kemarin COVID, akhirnya semua kegiatan di stop dan
untuk memulai lagi kebetulan partnernya belum bisa. Jadi aku belum dapat partner nih kalau menangani sendiri. Anak-anak kemarin lumayan banyak, mungkin 50-60 anak satu kali kita pertemuan itu ada. Jadi kalau sendiri menangani satu keluarga yang sanggup deh. Kali dari teman-teman nanti kita bisa Kewalahan sama-sama gitu kali ya ya. Kak ya. Heeh. Ya mungkin Oh, itu ide sedikit bagus banget berbagi. tuh ya. Heeh. Itu kemarin izinnya ke dinas mana Kak? Dina nanti aku bisa bantu. Kalau untuk perizinan ke dinas bisa. Wow, Nah, kemarin dinas asik. mana tuh? Pariwisata, pariwisata. Oh, dinas pariwisata ya. Oke. Karena kita posisinya kan di belakang rumah Ano di Siring. Mm, mm, mm. Dan itu juga kebetulan karena ini Pak Wali juga responnya support banget untuk kegiatan yang kayak gitu. Tapi itu kemarin nggak ada masalah ya Kak, soalnya kan ada perpustakaan kan ya di Siring itu nggak masalah, ada perpus di situ terus ada lapak baca di luar gitu, posisinya nggak apa-apa ya? Alhamdulillah nggak bermasalah. Jadi kita beda posisi. Kalau yang perpustakaan keliling itu kalau nggak salah dia di sebelah menara sebelah kirinya sana, kita di belakang Mm-mm. rumah Ano. Jadi Oke. tempatnya agak terpisah. Tapi aku jujur nih sempat tanya juga sama anak-anak yang datang, kan di situ ada perpustakaan tuh. Aku tanya gitu kan, kok kalian kayaknya terlihat lebih enak di sini, lebih enjoy di sini. Kenapa? Ada sih beberapa yang jawab, mungkin di sana konsepnya kayak serius gitu ya, karena kan datang baca. Kalau ini kan kita lapak kayak gitu kan, jadi Oh anak-anak iya, iya. sediain kayak bantal, jadi mereka bisa sambil rebahan, sambil main, sambil apa. Jadi suasananya memang sesantai itu kita memang ciptakan. Karena Ya, anak-anaknya dibiarin bener ya Kak Ageng ya, bener begitu ya? ya, Ah, ya. iya. Dan Jadi dari paksain harus baca. Jadi refleks ada anak lebih, kecil yang nggak bisa baca, iya, ya kita pangku, kita ajakin lihat buku, kita ceritain, kita baca keras yang kayak gitu. Akhirnya tertarik. keren banget Ya, progresnya. Aduh, semoga kita bisa menghidupkan kegiatan ini lagi ya, karena ini udah bagus betul, banget ya. konsepnya, udah tertata, tinggal nyari orangnya. Iya, Ayo. nyari partnernya lagi nih. Tapi yang artinya ya subsistif pada saat itu sih kalau di kita memang nggak money oriented ya, memang fokus pengen eh, ke arah literasinya. Pengen kalau aku kemarin kemarin lihat awalnya itu karena pas habis si Farah kemarin anakku itu juara di nasional, ternyata di nasional itu ekspektasi bukan ekspektasi sih, kita di daerah diinfokan bahwa yang boleh maju ke nasional itu hanya yang perwakilan juara satu provinsi pada saat itu. Ternyata pada saat kita tiba di sana, ternyata itu tidak dibatasi. Siapa saja punya kesempatan untuk ikut seleksi dan yang diterima oleh di nasional yang lulus itu berangkat. Jadi ada beberapa di daerah kayak di Sumatera itu mereka satu bis berangkat. Nggak apa-apa, gitu. Iya. Ya nggak apa-apa. Nah dari situ aku jadi mikir ini kalau kita ngikut aturan di ini kayaknya kesempatan anak-anak sedikit banget. Nah, kenapa nggak dari kita yang coba, nanti kita coba koordinasi dengan sekolah, anak-anak ini punya potensi. Awalnya sih dari situ. Dan ternyata minatnya awalnya juga sempat pesimis. Kayaknya minat anak-anak baca di Banjarmasin seperti apa sih? Jangan-jangan ntar kitanya yang Iya, malah susah nyari. Ternyata ngelihat antusias banget banyak. malah Iya. kitanya yang kerepotan. Mau tutup pun susah pada saat itu. Dan itu bikin kita semakin semangat tiap minggu mau buka. Karena ya ada anak-anak loh sekian. Ibaratnya ada 50-60 anak menantikan kita kalau sampai nggak buka kayaknya Iya ya, aduh berat kita jadi banget. berat Jadi karena mereka malah merasa ditungguin ya. ya, aduh mereka udah menantikan gitu kan. Ya Seru mungkin itu sih banget. berbaginya. Hmm. Nah, Ayo yang semoga Banjarmasin nanti dulu lah berarti kita kita ngumpul bisa bikin. iya kita bisa rapat nih ya untuk Banjarmasin Iya, untuk ini. Oke. Terima kasih banyak Kak Farah atas sesi sharingnya. sama-sama. Ya, kita ada Kak Miftah, ini dari Kabupaten Barabai, Kabupaten Barabai. Hulu Sungai apa nih Barabai? Lupa deh. Iya, halo Kak Miftah ada ya? Oke. Silakan Kak Miftah mau sharing juga pengalamannya, boleh? Assalamualaikum semuanya kakak-kakak. Waalaikumsalam. Kedengaran? Nggih, kedengaran Kak. Alhamdulillah bisa ketemu Kak Ageng, Masya Allah. Kemudian alhamdulillah juga
tahun ini bisa bergabung. Kemarin tuh sempat ingin bergabung juga di 2023, cuman sudah close, sudah ditutup. Jadi alhamdulillah ada kesempatan di tahun ini. Pengalaman saya, karena saya pustakawan, salah satu sekolah Islam, perpustakaannya di PAUD. Nah, kenapa jadi saya ikut tertarik dengan Red Alert ini? Awal-awal cuman lihat iseng aja gitu. Ada Instagramnya Red Alert Indonesia, terus ternyata ada Red Alert Kalsel juga. Nah, jadi coba buat juga di perpustakaan aku program nih Kak, program perpustakaan. Jadi setiap kali kunjungan perpustakaan, setiap hari itu ada beberapa kelas. Jadi satu kelas kunjungan ke perpustakaan dibuat jadwal. Kemudian ada kunjungan storytelling, karena juga ikut di komunitas dongeng juga, komunitas dongeng Murakata. Coba menerapin itu sambil belajar, terus storytelling kegiatannya, dan Red Alert juga tambahan. Jadi program untuk Red Alert di perpustakaan itu sudah 1 tahun berjalan, Kak. Cuman di akunnya belum ikut yang trainer itu, nah TOT-nya. Jadi cuman otodidak aja Kak, coba cari-cari jurnal, coba cari-cari pelatihannya dari YouTube kayak gitu. Tahunya kan Ibu Rosi itu. Nah, cuman lihat-lihat cara Ibu Rosi membaca, habisku aku terapkan juga, karena di rumah juga membacakan untuk anak dari bayi juga. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Kenapa jadi cinta banget ke buku itu, dari awalnya dari anak juga. Nah, kemudian karena bekerjanya di Taman Kanak-kanak, di PAUD, dan di perpustakaan juga, menanamkan literasi sejak dini, minat baca. Jadi kayak cinta banget tuh Kak. Cuman untuk Red Alert ini masih otodidak Kak. Maksudnya belajar dari YouTube kayak gitu, lihat-lihat dari Instagramnya Red Alert Indonesia juga ada tuh ABCD, pernah ikut, pernah lihat, oh kayak gini ya cara membacakan nyaring, kayak koreksi-koreksi sedikit kayak gitu. Belum pernah sih dikoreksi sama kakak-kakak, nanti bisa deh aku buatin video membaca nyaring saat kunjungan, nanti aku kirim bagaimana koreksiannya kayak gitu. Jadi masukin aja dulu nih program di perpustakaan tentang Red Alert tuh bagaimana membacakan nyaring. Karena sudah 1 tahun ya Kak, alhamdulillah anak-anak itu tuh suka banget dibacakan satu, karena di sekolah Islam panggilannya ustazah, ustazah bacakan ini. Iya, kayak Kak Ageng tadi kan membaca sambil diskusi nih. Nah, kayak gitu aja sih, anak-anak rame juga. Kadang-kadang belum habis 1 buku, anak yang lain tuh minta bacakan lagi. Ustazah minta bacakan dong, tolong. Nanti ya sebentar dulu, temannya dulu gantian, kayak gitu. Nanti bisa sehari itu sampai 5 anak minta bacakan buku, padahal biasanya aku juga batasin 1 buku nih, ustazah bacakan 1 buku. Tapi karena sudah kebiasaan tadi, jadi anak tuh mau minta bacakan buku yang dipilihnya di perpustakaan tadi. Bukunya sendiri, oh ini yang aku pilih di rak buku, dimintakan ke aku, bacakan kayak
nggak mau nih yang pilihan Ustazah, maunya pilihan aku kayak gitu. Tapi karena memberikan apresiasi kepada anak-anak, jadi maulah aku bacakan buku seperti itu. Cuman itu tadi Kak, belum ada ikut pelatihan TOT tadi sebenarnya kayak gitu aja. Gitu aja dulu Kak. Oke, terima kasih Kak Miftah sharingnya. Ada tanggapan nggak nih Kak Ageng? Gimana ya? Semangatnya udah tinggi banget ya, tempatnya udah ada, profesi udah mendukung banget pustakawan, tapi beliau belum TOT. Gimana nih? Oh enggak, kalau aku sih nggak apa-apa banget ya. Maksudnya gini, teman-teman RA Kamsul sendiri atau pengurus-pengurusnya bisa saling sharing ke para volunteernya. Kita misalnya ada satu diskusi sendiri tentang apa sih sebenarnya read aloud, pakemnya gimana, manfaatnya apa, harus ngapain, intonasinya gimana. Karena yang namanya intonasi, terus misalnya kok jadi seru banget, itu semuanya jam terbang, itu nggak bisa diwujudkan dalam 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin ada yang bisa ada yang 5 kali itu sudah keluar intonasinya naik turunnya. Yang penting kalau aku sendiri mau ikut TOT boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi lebih mengedepankan itu tadi sharing antar pengurus dan volunteernya. Yang lebih tahu memberikan ilmunya, yang belum tahu nanya, pokoknya komunikasinya terjadi deh gitu. Jadi kayak tadi ibu pustakawan kita ini nggak akan hilang arah gitu. Gimana sih caranya read aloud gitu ya? Gimana sih caranya bacain buku gitu? Padahal katanya kegiatan sederhana, ya memang sederhana dan harus menyenangkan. Jadi jangan pernah paksakan bukunya sampai habis, jangan pernah paksakan dengan diskusi yang berat biar biar seru gitu, enggak. Tapi misalnya kita munculkan dulu rasa senang dan penasaran terhadap kegiatan membaca, baru nanti kita bisa tingkatin lagi nih tantangannya ke anak-anak. Oh, kalau dia udah senang, dia udah secara reguler bolak-balik ke perpustakaan, minjem buku. Habis itu kita tingkatin lagi nih, misalnya dari yang tadinya diskusi-diskusi sederhana, bisa dilanjutkan. Misalnya yang tadinya cuma nanya warnanya apa, kita bisa lanjut ke kalau warna hijau campuran warna apa sama apa ya, misalnya gitu. Setelah itu misalnya kita bisa kenalkan lagi kalau warna media mewarna itu ada apa aja ya. Oh, ada pensil warna, ada krayon, ada cat. Oh, cat itu jenisnya apa aja ya. Ada akrilik, cat poster, cat ini, cat itu. Itu yang akhirnya anak-anak tuh kemana-mana imajinasi dan pengetahuannya. Jadi kalau yang penting kalau read aloud satu ya udah pasti ada bukunya, ada yang dibacakan, ada yang membacakan dan terjadi diskusi. Kemudian jangan pernah berpatokan dengan waktu, dalam artian gini, berpatokan waktu tuh iya nih 30 menit harus habis nih bukunya. Atau 30 menit harus 3 buku nih misalnya gitu. Atau 30 menit harus atau misalnya berpatokan dengan jumlah buku, misalnya 1 hari harus membacakan buku 5 buku gitu. Enggak. Itu enggak menyenangkannya enggak dapat. Terus jangan pernah diburu-buru waktu. Jadi kalau mau bacain buku ke anak, ke murid, jangan pernah diburu-buru waktu. Ya kalau misalnya hari itu, malam itu udah ngantuk banget, orang tuanya tinggal bilang kesepakatan kita akan baca buku ini di esok hari, tapi besoknya ditepatin gitu ya jadinya. Dalam artian jangan memaksakan waktu, jangan memaksakan kondisi, karena itu akhirnya dapetnya ke anak nggak menyenangkan. Jadi kalau di perpustakaan, kalau Bu Miftah sudah membacakan buku, coba bikin jam pasti. Jadi misalnya Bu Miftah akan membaca hari ini, jadi dibikin jadwalnya di mading atau di mana di woro-woro. Hari itu Bu Miftah akan membacakan buku judulnya X gitu. Jadi itu akan mungkin berbondong-bondong anak-anak itu akan mendengarkan di jam itu Bu Miftah membacakan buku. Di luar itu, Bu Miftah bisa giring anak-anak untuk ekspor bukunya kalau yang belum bisa baca. Untuk ditemenin anak-anak itu buka-buka buku-bukunya gitu itu sambil ditanya sederhana misalnya kayak itu udah pernah lihat bunga yang bentuknya seperti itu. Jadi Bu Miftahnya juga nggak keteteran bacain buku terus. Atau bisa memanfaatkan murid-murid yang sudah bisa membaca untuk membacakan buku secara bergantian. Bisa juga dengan membacakan buku secara berantai, jadi dibagi-bagi halamannya, gantian orangnya yang bacain buku, itu juga bisa. Mungkin gitu sih Kak Dewi. Nah, intinya TOT tidak menyurutkan langkah teman-teman untuk
menyebarkan kegiatan membacakan nyaring. Terus kalau tadi aku boleh singgung tentang pemerintah yang tadi Mama Farah bilang benar, kalau di perpustakaan pemerintah daerah itu biasanya hanya menggugurkan kewajiban, jadi hanya butuh dokumentasi, tapi kegiatannya nggak ada. Kalau teman-teman mau berkolaborasi dengan mereka, silahkan. Yang penting siap untuk banyaknya tuntutan. Biasanya ada banyak tuntutan dari teman-teman pemerintah daerah. Tapi sesekali untuk kolaborasi itu nggak masalah. Misalnya contohnya sebulan sekali aja di CFD sama Kalsel itu nggak masalah. Atau sama kabupaten mana nggak masalah. Tapi kalau untuk mengikat terus-terusan tuh menurutku sih kurang bisa membuat ruang untuk teman-teman Kalsel yang bisa mengeksplor kegiatan lainnya. Gitu. Paling Baik, itu terima sih. kasih banyak Kak Ageng. Ini sebenarnya kita udah malam ya, tapi Ya, di sana saya udah malam kan? menyampaikan aja. Saya menyampaikan ada pertanyaan titipan ini ya dari Kak Atun di Banjarbaru. Oke, ada di kolom chat ya. Di lingkungan rumah masih minimnya kesadaran orang tua tentang pentingnya membacakan buku kepada anak-anak dan lebih memilih meleskan anak calistung bahkan sebelum masuk SD. Alasan mereka anak-anaknya nggak suka buku. Jadi sebelumnya saya suka ajak mereka main ke rumah, boleh baca-baca buku yang ada di rumah, ikutan berkreasi anak-anak. Betah. Padahal kata waktunya mereka nggak suka buku. Saya simpulkan sebenarnya karena memang orang tuanya tidak mengenalkan buku dan lebih ambil jalan ninja, jalan pintas ya, ngasih HP anak biar diem. Oke. Itu udah permasalahan klise di ibu-ibu Iya. sekarang. Tinggal teman-teman bagaimana mengemas kegiatannya supaya menarik mungkin dari kegiatan gratisan awalnya, kemudian kegiatan CFD itu udah apa ya, udah apa namanya, udah permasalahan di mana-mana deh emang itu. Dan kalau di sekolahnya tidak ada kegiatan membacakan nyaring, terus misalnya di sekitar rumahnya nggak ada taman baca, atau misalnya nggak pernah ke perpus, atau misalnya ke toko buku belinya buku pelajaran, ya pasti akan produknya begitu sih. Mungkin bisa diajak sekali ke kegiatan read aloud. Diajak ke read aloud. Oke. Oke, sudah hampir jam 10 malam nih dia di Kalimantan Selatan. Bagaimana teman-teman? Sudah kita cukupkan saja ya hari ini. Sebenarnya masih banyak ya, kayaknya nggak mungkin habis dalam satu sesi gitu ya. Kita pasti akan ada sesi berikutnya bersama Kak Ageng dengan ilmu-ilmu yang bagus banget, banyak banget yang kita bahkan pengurus baru tahu, baru kepikiran ide-ide itu ya. Oke, kalau boleh sedikit saya simpulkan hasil diskusi kita hari ini. Semoga nggak salah ya. Oke ya, jadi untuk kegiatan read aloud di komunitas lebih ditekankan pada kegiatan kecil tapi rutin daripada fokus kepada kegiatan atau event besar, tapi setelah itu kosong gitu ya, iya hilang gitu ya. Oke, dan untuk ide di sekolah bisa mulai dari sekolah-sekolah anaknya atau organisasi orang tua atau memberitahuan kepada guru untuk mengisi seminar parenting. Untuk di ruang publik bisa di taman kota, Car Free Day atau pengajian, dan bisa swadaya mengadakan book display yang sederhana. Oke, kemudian untuk di sekolah ya sebaiknya ada follow up ya dari setelah kunjungan ke sekolah itu lebih baik ada follow up-nya seperti memberikan challenge, akhirnya anak-anak mempunyai pojok baca dan bergantian membacakan nyaring. Kemudian ada diskusi dari anak-anak tentang buku cerita itu. Oke, dan untuk membacakan nyaring tidak harus fokus cerita sampai selesai gitu ya Kak ya. Yang penting jangan ketinggalan ada diskusi ya atau interaksi dua arah. Oke. Bagaimana teman-teman yang ditambahkan? Sebenarnya banyak ya, nggak bisa saya ringkas satu-satu karena banyak banget. Oke, kalau tidak ada dari teman-teman, saya kira kita cukupkan dulu kegiatan kita hari ini, sharingnya. Semoga segera ada agenda sharing berikutnya. Dan untuk rapat atau sharing apa ya
dari teman-teman yang sudah TOT ke teman-teman yang belum TOT gitu ya. Akhirnya ilmu Red Laut kita semua di Dangsanak dan pengurus ini sama rata gitu ya. Oke, baiklah. Oke, kita foto bersama ya. Kita akan ada sesi foto bersama. Teman-teman yang belum on cam, boleh on cam dulu ya. Persiapkan senyum terbaik Anda. Oke, siapa nih yang mau tekan Kak? Karima ya? Oke, siap. Bagaimana Karima? Sudah siap? Boleh saya hitung? Oke, ya. 1, 2, 3, cheese. Lagi, sekali lagi ya. 2 kali lagi. 1 kali lagi boleh saya hitung. Jadi 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan Kak Ageng yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Malam-malam kami repotin. Terima kasih atas ilmunya juga. Oke, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua. Terima kasih Kak Ageng, terima kasih Kak Dewi. Sama-sama.